Kenapa sih persalinan itu rasanya nyeri? Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal kenapa sih kok persalinan itu nyeri. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang mau ikutan kelas Bidan Kriwil, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Nah ibu-ibu, kenapa sih kok persalinan itu rasanya kurang enak gitu ya? Sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah kontraksi. Kontraksi itu sebenarnya adalah kondisi di mana otot kita itu mengencang gitu ya. Makanya kadang-kadang kan disebutnya kenceng-kenceng gitu. Kalau misalnya lagi kontraksi, ibu-ibu pegang perutnya juga perutnya itu tidak lembek gitu ya, tapi terasa keras gitu karena ototnya itu jadi tight gitu ya. Dia memang mengencang gitu loh, sehingga akhirnya karena ototnya jadi kenceng, mulut rahim kita itu juga akhirnya nanti jadi yang tadinya tebal, keras, dan kaku jadi semakin lunak, terus menipis, dan akhirnya terjadi pembukaan gitu. Nah sebenarnya bukan cuman perut, otot uterus saja yang kalau kenceng itu sakit gitu ya. Contoh lainnya adalah ketika ibu-ibu semua mungkin olahraga perut, olahraga lengan gitu ya. Ketika otot kita ini kencang, itu biasanya akan terasa tidak nyaman. Ibu-ibu bisa misalnya melakukan workout seperti ini, tangannya tempelkan, kemudian kita naik turun, mungkin 10 detik pertama rasanya masih B aja gitu, tapi ketika sudah 30 detik atau di atas 60 detik rasanya mulai pegel-pegel gitu ya. Tapi ketika kita berhenti, ya rasa pegel-pegelnya hilang. Atau misalnya nggak usah gerak, ibu-ibu diam aja, tangannya seperti ini gitu ya. Tangannya seperti ini, mungkin 10 detik pertama wah nggak apa-apa gitu, B aja gitu ya. Tapi nanti semakin lama ketika ibu-ibu begini terus kemeng lama-lama, tangannya kemeng gitu karena ototnya yang di sini itu tight, mengencang dia gitu ya. Nah ini sama dengan kontraksi. Jadi sebenarnya ketika kontraksi karena ototnya itu dia kencang, akhirnya dia jadi rasanya kurang nyaman. Tapi ketika kontraksinya itu berhenti atau di fase istirahat, kita istirahatkan juga lengan kita, ya rasanya jadi tidak nyeri lagi gitu. Tetapi kenapa kok ketika sudah pembukaan rasanya kayak makin nyeri gitu ya Bu Bit? Kontraksi itu bentuknya kan seperti bukit gitu ya, tetapi kontraksi itu tidak terjadi terus menerus. Jadi dia tuh bukit, terus ada jedanya, terus kontraksi lagi. Nah pada saat jeda itu adalah waktu dimana ototnya itu jadi relax, nggak tegang lagi, nggak kenceng lagi, dan biasanya rasanya jadi tidak nyeri. Nah kenapa sih kok makin pembukaannya makin gede kok rasanya tuh semakin sakit, semakin nyeri? Itu karena jeda istirahatnya ini semakin kecil. Ini mirip dengan kalau misalnya kita diinduksi ya. Kalau diinduksi itu biasanya kontraksinya itu akan lebih adekuat, jadi lebih lama gitu ya, dan lebih sebentar jedanya gitu. Jadi frekuensinya lebih sering, durasinya lebih lama, sehingga kesannya kalau diinduksi itu rasanya lebih nyeri karena memang kontraksinya itu kayak nggak ada jedanya gitu. Aku dulu sudah pernah diinduksi sebelum akhirnya di IC, jadi aku tahu rasanya antara kontraksi yang biasa sama kontraksi yang induksi itu memang sedikit berbeda kalau menurutku ya. Kalau kontraksi biasa karena waktu itu memang pembukaannya belum lebar, itu memang rasanya masih santuy gitu, jadi masih kontraksi, berhenti agak lama, kontraksi lagi. Tapi kalau diinduksi memang rasanya itu kontraksinya tuh jadi lebih sering dan durasinya lebih lama. Jadi seolah-olah tidak ada waktu istirahat. Padahal sebenarnya iya ada sih, cuman sebentar banget gitu. Nah, selain karena kontraksi, ada juga penyebab lainnya gitu, yaitu karena bayi sedang berusaha untuk turun, mencari jalan gitu, golek dalan kalau bahasa Jawanya. Kita tahu panggul kita ini kan dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada inlet, mid, dan outlet gitu. Nah ketika melewati panggul ini, karena kalau kalian bayangin bayi itu gedenya seberapa pas lahir gitu ya, jadi di dalam itu dia memang berusaha untuk gimana caranya supaya tubuhnya itu muat gitu masuk ke dalam panggul. Makanya ada gerakan-gerakan untuk mengoptimalisasi, untuk membuat supaya panggul kita ini ruangannya jadi lebih lebar sehingga bisa dilewati bayi. Jadi nanti kalian kalau misalnya bayinya belum masuk panggul, gerakannya yang seperti apa, kalau udah masuk panggul yang seperti apa gerakannya untuk membuka bagian panggul tengah. Kalau misalnya udah pembukaan lengkap tapi bayinya belum begitu turun, harus pakai gerakan yang seperti apa.
itu ada gerakannya. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri persalinan karena memudahkan bayi untuk masuk ke dalam panggul dan lewat di jalan lahir gitu ya. Kadang-kadang posisi tertentu seperti misalnya tiduran terus, rebahan terus itu bisa meningkatkan rasa nyeri. Karena kayak ya bayi turunnya susah sih Bu kalau misalnya kita terbaring, terlentang gitu ya. Terus kayak tulang ekor kita tuh mau bergerak twing gitu juga susah karena kepentok gitu ya, kena kasurnya, jadi susah gitu. Makanya kalau misalnya ibu-ibu masih ada energi, terus masih tahan untuk kontraksinya, itu bisa melakukan gerakan-gerakan sesimpel kayak misalnya jalan atau rocking pakai jimbol gitu ya, duduk di jimbol, goyang-goyang, atau berdiri aja tapi kayak goyang pinggul, atau misalnya pembukaannya sudah lebar bisa seperti squat gitu untuk membantu supaya janinnya bisa masuk panggul dan mengurangi keluhan seperti itu. Dan yang terakhir, selain karena bayinya sedang golek dalan, itu adalah karena perasaan kita sendiri. Karena seperti yang sudah pernah aku bilang di video ini, kalian bisa nonton ya setelah nonton video ini, rasa takut, rasa tegang itu akan mempengaruhi proses persalinan kita. Jadi ketika kita takut, ketika kita tegang, maka otot kita ini juga akan ikut tegang. Dan otomatis ketika otot kita ini tegang, maka ketika dilewati oleh janin, ketika mengalami pembukaan, maka tentu saja akan terasa lebih nyeri dibandingkan kalau misalnya kita lebih rileks. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi nyeri persalinan? Ibu-ibu bisa nonton beberapa video yang sudah aku buat. Ada dengan menggunakan nafas, menggunakan panca indera, dan yang terbaru dengan menggunakan sisir. Silahkan dicoba mana yang menurut ibu-ibu paling nyaman untuk dipakai. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada background suara lain karena memang tetangga lagi bangun rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!